Oke, kali ini buat konten lagi, ya, tapi ini ada sedikit berbeda. Ya. Jadi ceritanya istri saya itu kan perlu perawatan rambut, ya, karena ada rambutnya suka rontok. Jadi kebetulan ada kontaknya Dr. Richard Lee, cobalah dikontak ya, dan menanyakan masalah obat perawatan rambut rontok. Rupanya ada produk milik Dr. Richard Lee ini yang khusus untuk mentreatment rambut rontok. Akhirnya dah pada kontekan. Oke, katanya dikirimkan nanti ya melalui staffnya. Akhirnya barang diterima, obat perawatan rambut itu. Nah, waktu mau dibayar, Dr. Richard nolak, nggak usah katanya. Ya sudah katanya. Berapa kali ya order, sampai kalau nggak salah 2 kali order lagi gitu ya. Itu masih juga nggak mau dibayar. Jadi ya udah, istri bilang ya alhamdulillah, kasih. Nah, selang beberapa waktu kemudian, pas lagi buat apa gitu ya, istri kontak lagi, mungkin menanyakan ada nggak krim yang lainnya untuk yang dia butuhkan. Rupanya Dr. Richard Lee ini bilang bahwa beliau ini sedang ada di kota Palembang, ya, balik ke rumahnya karena rumahnya itu di kota Palembang. Ya udah, akhirnya minta dikirimin lagi lah satu obatnya ya, obat perawatan rambut tersebut. Nah, waktu istri lagi order begitu, dia istri cerita dengan saya, wah asik juga mah kalau misalnya bisa ketemu dengan Dr. Richard Lee, minimal bisa bikin konten gitu. Istilahnya kasarnya itu kita pansos secara dia memiliki subscriber 4 juta kan. Nah, sedangkan channel saya ini masih ya di bawah 10.000, oke lah, nggak apa, kita namanya juga coba. Tapi minta izin dulu, kira-kira Dr. Richard Lee berkenan nggak gitu. Ya udah, akhirnya coba istri menghubungi Dr. Richard Lee, beliau welcome gitu. Bahkan ditunggu katanya, kapan ada waktu, bebas katanya, mau ketemu kapan katanya, mumpung saya lagi di kota Palembang gitu. Nah, dia waktu libur, kalau nggak salah di Kamis nih libur, janjian lah. Tapi karena saya memang yang ingin membuat konten, jadi saya buatlah saya mencari tahu lebih banyak lagi tentang profil seorang Dr. Richard Lee. Saya googling di Wikipedia, saya temukan di sana profilnya. Oke, minimal jangan sampai blank sama sekali, nggak tahu sama sekali seorang Dr. Richard Lee. Kemudian apa yang saya ingin bahas, nah salah satu kontennya ini membongkar rahasia apa gitu. Saya udah buatkan itu skripnya ini ya, saya udah buatkan skripnya, tapi kelupaan saya bawa pada saat saya mengunjungi Dr. Richard Lee gitu. Iya udahlah, ngeblank gitu, tapi ya udah, karena saya udah tahu garis besarnya apa yang diobrolin, ada lah yang ingin dibahas juga gitu. Salah satunya memang yang ingin saya sampaikan ke Dr. Richard Lee ini, karena saya ditunjuk ataupun dipercaya oleh salah satu koperasi yang memang baru dibentuk ya, di tahun 2022 kemarin. Saya ditunjuk sebagai Dewan Pengawas karena salah satu bisnis daripada koperasi produsen musi ya. Koperasi produsen musi ini kepanjangan dari Mitra Usaha Sejahtera Indonesia ya, yang memang domisili usahanya di kota Palembang dan cakupan wilayah bisnisnya ini Sumatera bagian selatan ataupun Sumatera Selatan. Nah, karena salah satu bidang bisnisnya ini jasa pengantar barang ya, kurir gitu ya. Saya bilang masuk juga nih kalau seandainya kolaborasi ataupun kerjasama dengan Dr. Richard Lee, kan banyak produk-produk yang dijual nih. Nah, khusus untuk pengiriman di kota Palembang ataupun Sumatera Selatan ini,
bisa nih dikerjasamakan dengan koperasi produsen musi ya, mitra usaha Sejahtera Indonesia. Nah, karena memang ini saya sampaikan kepada Dr. Richard. Alhasil udah hari Kamis janjian, istri minta share lokasi rumah, akhirnya kami meluncur pada hari Kamis. Kami pastikan waktu itu jam 10 lah tiba di tempat kediaman Dr. Richard. Nah, perjalanan kami ini ke tempat kediaman Dr. Richard Lee ya, sebelum jam 10 ya, enak kalau sudah janjian gitu kan. Nah, kita usahakan untuk tepat waktu ya, kita menghargai waktu Dr. Richard juga. Nah, ini muncul rupanya kan rumahnya nih kawasan ya, kalau di Palembang ini disebut kawasan Celentang ya. Ini dia ada di Bukit Sangkal, Kelurahan Bukit Sangkal. Nah, ini saya rupanya rumahnya ini seberangan dengan Rumah Sakit Az-Zahra. Setiap kami lewati jalan ini gak ngeh kalau ada rumah yang sebesar ini gitu. Nah, kami sampai di depan rumah, pagar terbuka otomatis, disambut oleh security. Ini Dokter Ro, ini dia rumah Dr. Richard Lee. Kami masuk, kami dipersilakan parkir di tempat yang ditunjuk oleh security. Nah, istri turun, disambutlah oleh asisten manajer atau manajer asisten Dr. Richard Lee yang memang mengurus rumah tangganya, Ayu namanya. Nah, kami dipersilakan menunggu di ruang tunggu karena Dr. Richard Lee sedang beberesan ataupun berbenah diri. Akhirnya ketemu, dia turun dari lantai 2. Nah, ini obrolan kami dengan Dr. Richard Lee. Ganggu tak? Tidak ada pergi-pergi ya? Tidak ada pergi liburan apa? Nah, ini Dr. Richard nih. Tanggal hitung nggak ada. Pokoknya meloi terus. Perkembangan selamat pokoknya. Kenalin nih. Halo, Dr. Richard. Akhirnya ketemu. Aku lagi mandi, aku baru ingat ujian dikasih dengan Johan. Nah, Untung lah kalau tak lupa. Tapi memang aku di rumah aja hari ini. rupanya gayung bersambut, Dr. Richard Lee ini mengajak kami tour the house ataupun tour the room, ruangan-ruangan yang ada di rumahnya. Sensasinya kayak di hotel terus, di resort kayak gitu. Ini tempat sepatu. Nah, ini koleksi sepatu. Ini di depan. Iya, tapi ini perubahan banyak nih. Tadinya bangku nih, jadi duduk pas pakai sepatu. Hilang apa di depan? Oh, ada kuncinya sih. Ada kunci. Tapi kalau sepatu kan kata-kata orang di kamar ya, agak susah turuninnya. Karena kamarnya di atas kan? Iya, makanya agak susah. Makanya kita buat benar-benar di samping sini. Tapi soal CCTV kok di sini semua. Tapi logikanya sepatu kita nggak keluar. Harusnya ada ya tiga, benar-benar. sini Jangan di memang. kamar sih ya sebenarnya. Iya. Benar-benar. Inspirasi juga tuh, Cat. Ini Berapa tuh, Cat? 3.000. 3.000. Ini kantor. Ini kantor Cat. Oh, ini ruang office. Iya. Ini biasanya kalau ngambil take gambar di sini ya. Nggak bisa juga. Ini Nggak studio mini sih. Tadinya tuh Jadi, ya. studio mini itu bisa nge-vlog di sini, tapi ternyata kan kalau kita public figure itu nggak bisa di Palembang, nggak akan bisa berkembang. Karena kita nggak punya teman collab kan. Mau collab dengan siapa gitu. Satu-satunya cara itu memang harus Jakarta. Baik studio paling besar Jakarta. Cuma di sini buat ya kalau misalnya pas lagi ada sesuatu yang pengen diobrolin urgent dan sendirian ya di sini. Di Jakarta di Studio ada di Jakut, Jakarta Utara. Wow, golden button. Tadinya di sini tuh pengen bikin studio ini green screen, karena kan paling sering tuh pakai green screen. Tapi sampai sekarang belum ada ceritanya. Ini pengen tahu green screen, jadi kayak foto-foto kan bisa di sini green screen, buat video juga green screen itu penting banget. Tapi belum jadi. Aman kok. Mana? All CCTV di sini, jadi Aman ya. Ini untuk monitor ini. yang di outdoor itu semuanya di security ada. Tapi yang indoor security nggak bisa lihat. Itu lihat ya. Iya. Iyalah.
Apain juga dari school tinggal indoor. Ini powder roomnya ya. Iya, ini kamar mandi. Langsung pengennya saya terbesar. Terus aku juga pengen bikin rumah itu kayak rumah di dalam rumah ya. Kayak gimana pun juga kalau misalnya kita tinggal kan ada orang tua ya. Orang tua itu kan sini. orang tua tinggal sini. Orang tua itu kan memberikan rasa yang kayak kadang-kadang kan rumah kita kan pengennya beda-beda ya dengan orang tua ya. Jadi kayak kita bikin rumah tapi kamar orang tuanya di situ tuh. Jadi kayak rumah utamanya ini, Kita tapi bungalow-nya ada di sana. Jadi orang tua bisa kumpul di sini, tapi secara nggak langsung juga sebenarnya pisah rumah tapi satu rumah. Keren. Masih dua-duanya ada mama papa. Masih komplit semuanya. Ini Wah, ini ruang teater nih ya. ya ini ruang teater, tempat Teater. karaoke juga di sini. Lengkap semuanya, karaoke, Netflix, PS bisa main semua. Kedap. Ini kedap suara udah ini. Hah? Kedap suara udah. Kedap suara sudah dibuat kedap suara juga. Jadi kalau mau karaoke malam-malam mau teriak-teriak pun juga nggak ada. Terserah itu ya. Iya, itu juga pakai vendor karaoke juga. Jadi kalau lagu bagus langsung masuk. Langsung. Kadang nggak menyanyi juga di sini. Fals juga loh suaranya. Enggak, cuma kayak pengen bikin hiburan ya. Ada gitu lah ya. Iya, semua aja. Meeting room. Meeting room. Enggak sih, sebenarnya aku juga tadi ini lebih ke konsepnya untuk anak les. Anak-anak kan ada 3, dengan Yohani semua nih. Tiga-tiganya? Tiga-tiga. Jacob, James, Kenzo ya. Dua tiga. Tiga-tiganya kadang suka les, jadi kadang di sini, kadang di mana. Tapi ini juga kalau pas lagi kantor, lagi meeting juga bisa di sini juga, gitu. Jadi multifungsi ya. Ini kalau anak-anak les, Ada les nih. ya. Terus kalau mereka Yang paling tua ini. Yang paling Jacob ini. Iya, Jacob. Ini jadi kalau mereka mau main juga kan ngaco cuma di sini doang. Beresinnya tuh lebih simpel beresinnya. Termanage. Mana Ayu ya? Ayu, Mbak. Panggilin Ayu ya, tolong. Panggilin Ayu. Ini dapur bersih. Sebelah sana dapur kotor itu juga bisa. Ini tempat makan. Tempat makannya memang pemandangannya itu Full. iya, pemandangannya Garden itu nama. vertical garden gitu, vertical garden sana. Sini ada 2 tukang kebun yang ngurusin semua ini. Tiap hari ya. Ini lah biar lebih rapi. Ikut saya di. Ayo. Taruh aja yuk tasnya. Sini Tahu. aja. Takut dia ambil ini. Aja mak, ini semuanya. Ayo Pak, Ayo. pilih aja sendalnya. Sini kan. Memang itu sendal dalam rumah. Ini Ayu ini manajer rumah. Ayu, oh. Manajer hotel gitu. Jadi segala sesuatu yang di rumah ini Ayu. semuanya PIC-nya ya. bosnya dia. Dari security sampai ke tukang kebun, karyawan. Ini gym. Ruang gym. Gimnasium. Ya, istri hobi gym. Reni kemana, Cat? Ada. Ada. Dia udah tahu Jadi ini ke gym dia sih sering sih jadi kayak aerobik, olahraga di situ, di YouTube-an. Kadang ada TV juga di sini. Kalau lagi tergantung bosnya. Dia mau atau enggak aku mah ini. Jadi semua yang beli. Ini salon nih. Wah, ada salon segala. Salon, spa, krembat. Ini manggil. Kita kerjasama. Ada kerjasama. Kita kerjasama dengan salon, kerjasama dengan tempat spa. Jadi kayak Rutin dia datang. Atau tergantung request lah, tergantung request istri. Jadi kan, saya juga kalau mau facial
anak klinik yang datang ke sini dan kita datang ke klinik. Ke klinik ya. Jadi kalau misalnya kita mau facial, anak klinik datang ke sini. Kalau misalnya kita mau kerembat juga orang salonnya ya gitu. Ini nih home sweet home. Iya. Benar-benar. Memang prinsipnya kayak resort gitu. Kayak resort ya. So kamar orang tua. Nah ini Ini dua ruang. Tadinya 3, cuma karena mereka pengen besar, jadi yang tengahnya cuma untuk kamar mandi bagi 2. Jadi kamar orang tua. Di atas 3 kamar tamu semua. ada ke kolam ya. Ini kolam renangnya, ini hangat nih. Ini hangat. Itu Pakai pengatur suhu ya, Ya, pengatur suhu. pakai pengatur. Tapi hari ini nggak begitu jernih ya, Yue? Kapan terakhir kali kamu kasih penjernih air ini? Kemarin dok, karena mungkin kan bekas obatnya itu belum terlalu larut ya, jadi harus 1 harian. Ini lantai 2-nya apa ya di atas? Kamar tamu. Kamar tamu. Oh, kamar tamu. Itu yang atas lagi lantai 3 tuh. Dak aja. Di sini pakai PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Berapa ini watt? 30.000 watt. Wah, gede. Rumah ini total 80.000 watt. Panel berapa panel oke? Hah? Berapa panel? Kalau panelnya nggak tahu. Yang aku tahu tagihan doang. Ampun deh. Ini buat ngumpul-ngumpul juga ada bakaran. Jadi ini kita kalau mau bangun rumah kan di Oslo. Luas tanah berapa nih, Cat? Tadi harus sering-sering ke sini, sore-sore datang. Ya, Cat. Hah? Berapa luas tanah ini? 3.000. Hah? 3.000. 3.000. Rumah utama 1.200. Luasnya kan Bunyi. Ada lapangan badminton malah campur dengan basket. ini gazebo. Jadi kalau kayak anak-anak main basket, ini lapangannya ini ada net apa itu namanya bulu tangkis. Mana net bulu tangkis itu ya? Sini ya? Ada, di bawah ada. Taruh di sini Kemarin aja habis biar acara. gampang. Jadi basket, bulu tangkis bisa. Tenis meja juga bisa. Meja iya. Ini ART sama manajer. Kurang 1 Cat ini, kurang 1. Meja biliar. Tadinya meja biliar di sini. Terus? Tapi karena aku nggak hobi main biliar, nggak bisa main biliar juga. Dan juga kayaknya tempatnya kebanyakan main tenis meja kita. Oh, tenis meja. Jadi ya udahlah korban. Jadi meja PS. Oh, Itu PS. kalau karyawan-karyawan pengen main PS kayak gitu, ini kita bebasin. Ya. Segala anak-anak main basket, main apa kita bisa duduk-duduk nongkrong di sini sore-sore. Ya. Kemarin kita sudah pernah buat acara di sini kan, pakai jadi Athena kan. Ternyata bagus. Ya, pasti bagus ya. Tinggal taruh meja makan, panggung di sini lebih meriah. Karena tanahnya itu kayak gini. Depannya Oh, itu- turun ke depannya bawah. Dan ke belakangnya itu 2 meter selisih. Landai. Jadi kalau kita mau timbun tanah dari depan sampai ke sini lurus, itu tuh nggak bisa pakai dinding, harus pakai tanggul. Karena 1 meter lebih dia ya. Kalau nggak cuma pakai dinding, pecah nanti ke sana. Iya. Akhirnya kita kemarin putuskan bangunannya berturun bertahap, Bertrap. tetap ditimbun tapi timbunnya nggak pakai tanggul. Nah, Ikutin jadi, kontur tanah. makanya kalau udah atas-atasnya kan tangga turun Iya. dikit, tangga turun Iya. dikit kayak gitu. Ah. Ya kan? Tapi sebenarnya secara umum tanah ini lebih tinggi daripada semuanya, jadi nggak akan bisa banjir. Dan juga karena itu makanya ada basement. Nah, sudah sampai kayak gini punya, berubah. Pengen bikin parkiran basement, tapi nggak bisa lagi sudah. Kenapa? Ya lah udah. Gali dari depan, nggak konstruksinya sudah berubah, nggak bisa lagi. Jadi untuk barang-barang nyimpen. Jadi cuma ya kayak nyimpen barang-barang gudang aja. Harusnya kalau dari awal sudah kita kepikir kayak gitu, bagus tuh kayak parkirannya di bawah kan. Nggak makan Keren tempat. jadinya. Tapi sudah nggak bisa lagi. Sudah lengkap. Jadi kalau untuk keluarga di lantai 2 semua. Kalau Fokusnya. keluarga yang Keluarga saya, inti ya? aku, istri, anak-anak semua di sana, Lantai 2. lantai 2. Jadi kita ke sana. Kalau ini orang tua yang ayo kita ke dari sini aja nih. Iya.
Tahu nih, tapi kalau ke sini pasti nyampe di sini. Galak kayu, dokter Richard galak nggak? Galak dokter. Hah? Nggak pernah galak dokternya, baik malah. Baik ya. Iya. Lagi dulu ya. Enak malah kerja sama Tanam pandan dokter. dong. Tanam pandan. Ini enggak, ini pensil ini. Ini apa? Apa? Iya. Orang tua. Iya. Ada Cici kemarin baru datang. Ini kamar mandi nih, tadinya satu kamar lagi. Cuma mereka pengen dulu, betul ya. Jadi kamar mandi. Kalau yang ini sudah bookingan orang lain. Di sini ada kamar mandi, di sana juga ada kamar mandi. Ini. Padahal jarang di sini. Jarang itu. Ada lagi tempat yang mandi. Ini studio apa ruang editor? Ini ruang Bukan. makan. Kalau yang editor di sebelah sana kan hari ini libur kan? Oh iya. 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 Jadi Nggak bikin karyawannya konten nggak dulu. Jangan ada lagi. ada. Karyawannya udah. Apa kayak gini, fasilitasnya sama kayak gini juga. Ada. Nah, ini kan konsepnya ini dapur kotor. Nah, konsepnya itu kita tuh pengen semua yang kerja di sini nggak masuk dalam rumah. Jadi kayak mereka kerja, chef kayak gitu datang masuk ke sini, kamar mandi di sini. Kalau mau ke atas dari sini, nggak pernah masuk dalam rumah. Jadi kayak mereka kerja itu nggak ngelewatin pintu depan, nggak. Itu di rumah biasa aja kayak gitu punya. Mereka semuanya bisa kerja di sini. Yang mau ke WC juga nggak perlu numpang kemana-mana gitu. Nah, ini adalah editorku. Kayak YouTube, manajer konten kreator, semuanya yang terus sini. Dan mereka juga nggak pernah ketok rumah, permisi masuk ya gitu punya. Karena kan di sini kan cuma kan. Jadi kayak nggak ganggu ya. iya, konsepnya itu rumah di dalam rumah tapi ada kantor tapi nggak ganggu semuanya gitu. Ngapain? Kan kamu pernah bikinnya gini. Ini jadi begini emang harusnya. Apalagi Nggak ganggu-ganggu. masih di pohon, tinggal digoyang doang duitnya. Masih di atas pohon, Cak. Banyak kalau duit UN. Amin. Amin. Ini juga kalau misalnya kayak mau ke lantai 3 bisa dari sini. Oh, bisa dari sini. Kan kalau jemukan baju apa-apa. Jadi dia nggak numpang tangga kita sama sekali kayak gitu. Nggak numpang sama sekali. Jadi kayak rumah tapi sudah dipikirin semua dari desain atau apa ya. Kamar mandi juga nggak ada. Di sini juga ada apa ya kayak kayak gitu. Aku di sini ya. Iya. Ini juga sudah didesain semua. Jadi terus ada freezer. Jadi kayak kalau sini ya kalau ada apa-apa, pandemi atau apa sebulan Aman. hidup lah masih. Masih hidup semua. Aman banget. Ini dapur clean-nya. Ini kemarin yang viral nih, 12 juta nih. Oh, ini yang 12 kulkas juta ya. viewers nih. Ini kulkas 60 juta ya. Kulkas termahal di Indonesia. Dalamnya apa kayak bedanya? Oh, kayak gitu. Terus dia punya vakum untuk daging. Oh, langsung vakum. Oh, Terus jadi cermin kan, jadi kan kayak gini nih, dia hilang satu lagi. Ini semuanya by cermin. Ini es batunya. freezer. Freezer juga itu ya. Iya. Ini freezernya nih. Frozen food. Tapi tidak cukup sih, itu aja pakai freezer ini kan. Kalau pengen FYP harus kayak gini. Kalau pengen FYP. Kayak gimana caranya kulkas 60 juta dibukanya pakai kaki kan. FYP pasti. Apa judul kulkas ini? Hitachi. Ini Oh, sampai Hitachi. setelah aku posting ini direkturnya sampai mau ketemu dengan aku, sampai mau makan. Karena ditonton 12 juta orang kayak gini. Barusan tahu kan orang. Yuk kita ke atas.
Ini tempat yang paling jarang dipakai padahal sebenarnya paling bagus. Ini jarang dipakai. Kalau datang aku Kayaknya TV ini nggak pernah dihidupin. datang naik pakai kamar. Iya, padahal sebenarnya ini tempatnya bagus untuk keluarga anak-anak. Karena anak-anak tadi nggak ada TV kan, tapi sekarang sudah dikasih. Tadinya pengennya kumpul di sini. Nah, itu Reni. Istri Dr. Richard. Kami dokter. Halo Reni. Mereka. Sering James, sini James. Nah, ini James. Sini James. ini jadi nomor berapa? Nomor 2. Nah, Salam dulu James. Sama tantenya salam dulu. Ini yang bantuin, yang ngeluarin James ini. tante dokter ini loh. Mami lahiran yang bantuin tante dokter ini. Iya. Enggak tahu kali juga. Langganan. Ini bar. Tapi ya kadang kalau kadang-kadang Jarang gabut minum. minum, tapi minumnya juga nggak pernah di sini. Minumnya paling bawa ke kamar ya. Jadi kadang koleksi aja sih ambil pulang, tapi jarang. Jangan banget. Menuin aja lah supaya katanya supaya kayak Baru beli. si kata-kata juga minumannya sisa kayak clubbing dengan Hotman Paris dengan siapa kayak gitu punya. Bawa pulang. Lebih buka botol 2, Sayang. buka 1 lagi 3, tapi tinggal setengah. Nah itu yang bawa ke sini kayak gitu punya. Kalau di rumah sendiri jarang banget. Sisa-sisa hangout dengan teman. Nanti kita lihat. Gila kita enak. Ayo. Ini kemarin minta dilukis orang TikTok nih. Gini. 3 kali 4 meter. Masih hobi main motor gede, Bang? Masih. Richard ikut lah, Richard belilah motor. Bila kok Aku nggak mau hobi. Buat oke buat ikut komunitas aja. Ini kamar utama. Ini kamar utama ya. Ini kamar utama. iyalah. Nyaman lah pasti. Dicat sini. Iya, di sini dengan listrik. Ini nah, kalau Yohan lihat ini pasti suka. Ini impian cewek lah pasti kan punya Wah. Kita banyak fokusin juga ke sini sih karena apa ya, walk-in closet itu kan penting ya. Nggak ada koleksi jam, Cat. Nggak lumayan. begitu banyak, aku nggak begitu hobi. Jadi pakai cuma 4 ya. 4. Pakai ini Belum, bentar lagi banyak. Nambah. Suka pakai apa? Apa? Suka pakai apa? Koleksi juga. Saya koleksi topi sama ini belt. Nabung sih kalau jam. Iya sih memang. Mau kita barengan ya? Aku mau beli lagi nih dari Hongkong. Murah banget. Murah banget jam. Ori, Murah banget. original. Orang semua reseller semua dunia ngambilnya dari situ. Aku sudah keliling. Ini RM, cat merah. 3503 Rafael Nadal. Ini pernah di pertama kali launching. Ini harganya 18M. Ini harganya 18M. Kemarin cari di Jakarta itu harganya 13 berapa sekian. Di sana nggak sampai 10M. Apa yang jadi value-nya itu? Oh ini tabungan. Investasi. Bukan ini, karena kan kalau ini mau dijual kan gampang. Terus kalau misalnya ke dunia, misalnya kayak gini, saya bapak ya, datang kita ke Swiss ya. Kakak aja manggil kakak, Kita lepas jangan. ini tuh bisa jual. Langsung. Tapi kalau rupiah kan nggak bisa. Kalau ini tuh bisa. Tuh, itu enaknya. Terus semua negara tuh bisa nerima barangnya kayak gini punya. Kayak RM, Rolex, AP, sama Patek Philippe. Itu kalau untuk membedakan yang KW dengan original apanya? Belinya tempatnya harus ini, harus beli. Enggak, biasanya kan kalau jam Rolex itu ada ininya lah. Belinya istilahnya. harus, aku nggak juga Oh. bisa bedain, tapi belinya harus Tempatnya. tempat yang terpercaya. Ya, itu. Fuji, ada yang Fuji. Iya, pizza Fuji. Pokoknya enak lah ini, lebih dari hotel. Iya. Tapi jangan dipakai ujungnya jangan dipakai juga. Kan dia pakai shower tetap mandi.
Ini juga nyesel. Ini bikin semua kamar mandi ini semuanya otomatis. Kenapa besar-besar? Ini kalau mati lampu, Oh iya. flash pun Repot. nggak bisa. Tapi kan pakai sendiri itu. Flash pun nggak bisa. Tidak bisa. Flash pun nggak bisa. jadinya. Ya, abis ini pulang lagi ya. Berarti Chat, ini penuhin air, siapin gayung. Ini kita dari kamar khusus sendiri, ini nggak pernah aku buka. Itu connecting. Iya, ini ada kamar rahasia. Oh. Ini connecting ke anak. Karena kita kan Oh. baru belajar ngajarin anak-anak tidur di kamar masing-masing. Tapi sudah tidur di kamar masing-masing sekarang. Anak tidur. Oh. Kenzo yang kecil ya? Ini Kenzo. Oh, masih berdua tidur. Enggak, ini sendirian. Sendirian. Dia sendirian. Ini tidur yang kokok. Oh. Ini Dragon Ball. Temanya. Dia memang suka Dragon Ball kali ya. Ya kan nyaman banget ya. Adik tidur ya. Oh iya, dia belum ngomong. Tak ya, nanti ya. Semua pintu di sini dibuat otomatis. Ini Avenger ini temanya. Ini anak dia. Sudah jadi Avenger. Anak nih si Ini anak yang juga. berdua. Ya Tadi kok. kan ngomong 3 kan masing-masing, nanti masing-masing sendiri-sendiri. Oh, dikasih satu ruangan ini. Oh iya ya ke situ ya. Nah, ini Itu enak benar. jacuzzi. Ini balkon. Balkon. Kalau pengen ngomong-ngomong, banyak gak kepake rumah ini semua. Tapi ya anak-anak nanti gede kan kepake. Tapi kalau ngomong mereka gede kan, masih jadi kepake. Enak-enak banget. Lagi, baru lagi. Nggak pakai jadi. Ayo mau belinya yuk. Kalau ayo mau belinya belum pas ya. Ini Gimana? Ini sama siapa? Jacob ini. Yakob. Tapi yang kecil yang nomor 2 itu juga tidur di sini. Oh, ini, tapi nggak ada konsep nih ya. Ini paling besar. Ya, paling besar nggak begitu ada konsep. Karena tadinya ini kamar cadangan. Tapi ternyata anakku yang gede maunya di sini karena ini gede. Ini paling Lebih enak, lebih enak. Ya, terus Kamar mandi juga lebih gede di sini. Wah, bagus masih lah. Ya paling nggak bikin nggak pengen keluar rumah lah. Kalau rumah bagus tuh kita tuh jadi males ke rumah. Dari Iya. sini juga bisa nih balkon yuk. Ini juga ada balkon. Oh, untuk keluar juga di sini. oh ada balkon lagi. Ada jalan. Bener, jangan nggak pernah lihat kesini ini. Karena fokus kalau kita lewat sini Azahra ini punya Dokter Jai. Ini tadinya tanah ini mau dibeli sih. Ya. Tapi dia nawarnya nggak tahan, akhirnya dilepaskan tuh. Habis itu si Dokter Jai pula mau jual ke aku, Azahra. Aku mau beli. Ya juga berbunda kan ini. Oh dibeli bunda ya? Dibeli rumah sakit mana katanya? Bunda Jakarta. Udah. Oh iya. Ini gudang-gudang yang sering kepake lah. Masih di sini. Ada gudang Lantai 1 ada, lantai 2 ada, basement ada. Jadi kita nggak taruh barang. Kalau taruh barang kita bikin rumahnya Jadi jadi rapi. kelihatan sempit. Jadi rapi. Ini juga tempat rahasia satunya lagi. Ini tangga darurat. Semua tertutup jadi nggak bagus sih. Jadi rapi. Iya. Ini konsepnya dari Riza atau dari apa? Ya diskusi dengan kami mau kita sudah banyak yang rumah jadi sudah punya gambaran kayaknya modern kok, tapi nggak semuanya mahal kok, ini semuanya Total habis berapa kira-kira? kalau duitku pribadi aslinya 40. 40. Kalau ngomongnya di media Sudah masuk tanah belum? 70-80 sudah. Udah masuk tanah.
Kalau di media ngomongnya 80. Apa? Lagi di pagi, belum lagi operasi, belum lagi apa. Sampai aku bilang, aku bayangkan tuh, hayalkan berapa penghasilannya sebulan. Semiliar. Wah, aku kagum banget kayak gimana caranya tuh dapat semiliar sebulan kayak gitu ya kan. Tapi aku sadar satu hal. Pertanyaannya kayak gini, kalau dokter Zelani nggak kerja 3 hari, dapat nggak dia duit? Itu. Karena dia Kalau Yuheni nggak kerja, nggak dapat. dapat nggak dia duit? Nggak dapat. Kalau aku nggak kerja 3 hari, aku dapat duit nggak? Nggak dapat. Aku jangankan 3 hari, 1 bulan kagak kerja pun duitku tetap sama masuknya. Itu yang benar. Itu yang benar. Ya karena udah dia aktif sama pasif Kenapa income. Pak? Aku kasih tahu kayak gini ya. Kalau kita ngomong ya, Dr. Richard terkenal. Siapa sih yang nggak pengen ketemu kalau pasien pengennya pasti diobatin atau pengen sentuh pengen aku yang ngerjain langsung. Kayak Yuheni juga pengen datang, aku punya banyak duit, aku pengen siapa yang pegang? Dr. Richard. Kalau kita main keegoan kita, aku yang paling hebat. Dokter yang lain kagak hebat. Sini, aku semua yang kerjain. Berapa hebat tangan tuh bisa ngerjain 1 hari? 50 pasien tuh sudah sesak napas kita ngerjainnya. Jadi setiap kali ada orang yang tanya dengan aku, Dokter Richard, aku pengen konsul, enggak, dokter, dia jauh lebih hebat. Nah, menghilangkan keegoan itu tidak gampang bagi klinisi. Bagi Yuhen itu juga nggak gampang. Ini anakku, ini adikku, dia lebih pintar daripada aku, dia lebih nggak semudah itu. Nurunin ilmunya aja susah, apalagi nurunin ego kayak gitu susah. Tapi kalau kita punya mindset kayak gitu, artinya apa? Aku menciptakan 50 dokter sepertiku, yang tangannya itu seperti aku. Dan akhirnya aku duduk di sini 50 dokter itu kerja semuanya untuk aku. Iya, benar. Pintar itu. Itu benar. Nah itu bedanya. Jadi kayak Yuheni, kadang-kadang kita pengen bikin rumah bagus, pengen apa ya? Kita harus punya pemikiran jangka panjang. Jadi Yuheni itu nggak duduk-duduk di rumah, tapi bisa semuanya bisa jalan gitu ya. Nah jadi tadi itu habis ambil video dengan Richard, tour the house-nya kayak gimana, rumahnya dengan luas ruang lebih tanah 3.000 meter persegi, bisa diajak keliling. Nah, kemudian diajak ngobrol juga tadi di ruang kerja beliau. Sebenarnya ada, kalau di tempat ini kantornya ini jarang dipakai untuk hotel ataupun mengambil video ya, konten video di Palembang. Banyaknya memang menggunakan apartemennya di Jakarta untuk mengundang public figure ataupun artis ataupun siapapun ya, itu bisa lakukan di Jakarta. Ini saya lagi ngerokok dulu di ruang outdoornya samping kolam renang. Rumahnya gede, sirkulasi angin juga bagus, enak, cocok. Kalau ada dana nanti mungkin pengen bikin seperti gini ya, di stylenya itu modern tropis, itu aja sih. Oke, sekali lagi terima kasih sudah nonton video saya. Semoga kedepannya ada lagi video-video yang bisa lebih lagi menarik buat Anda tonton. Salam.